Keunikan sejarah Masjid Cheng Ho, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Dengan topik, Keunikan Sejarah Masjid Cheng Ho, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Sumber Kompasiana.com. Bila bermanfaat, silahkan subscribe, like dan share. Pembangunan Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dimulai tanggal 15 Oktober tahun 2001, diawali dengan upacara peletakan batu pertama, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh Tionghoa Surabaya, tokoh masyarakat Jawa Timur, jajaran pengurus PT, dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia. Keunikan Masjid Muhammad Cheng Ho Indonesia ini, diilhami dari bentuk Masjid New Jie di Beijing, yang dibangun pada tahun 996 Masehi, dengan luas tanah seluruhnya 3070 meter. Seiring dengan selesainya tahap pertama pembangunan masjid ini, pada tanggal 13 Oktober tahun 2002, maka dilakukanlah peresmian pembangunan Masjid Muhammad Cheng Ho Indonesia, serta sudah dapat digunakan untuk beribadah, dan selanjutnya tinggal melakukan beberapa penyempurnaan bangunan masjid. Oleh seluruh anggota Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia dan PT, disepakati tanggal tersebut sebagai hari ulang tahun Yayasan dan Masjid Muhammad Cheng Ho Indonesia. Diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar MA di Surabaya, pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Secara keseluruhan, Masjid Muhammad Cheng Ho Indonesia berukuran 21 x 11 meter, dengan bangunan utama berukuran 11 x 9 meter. Pada sisi kiri dan kanan bangunan utama tersebut, terdapat bangunan pendukung yang tempatnya lebih rendah dari bangunan utama. Setiap bagian bangunan Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya Indonesia ini, memiliki arti tersendiri, misalnya ukuran bangunan utama. Panjang 11 meter pada bangunan utama Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya ini, menandakan bahwa, Ka'bah saat pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki panjang dan lebar 11 meter, sedangkan lebar 9 meter pada bangunan utama ini, diambil dari keberadaan Wali Songo dalam melaksanakan syiar Islam di Tanah Jawa. Arsitekturnya yang menyerupai model kelenteng itu, adalah gagasan untuk menunjukkan identitasnya sebagai Muslim Tionghoa Islam Tiongkok di Indonesia, dan untuk mengenang leluhur warga Tionghoa yang mayoritas beragama Buddha. Selain itu, pada bagian atas bangunan utama yang berbentuk segi 8, angka 8 dalam bahasa Tionghoa disebut Fat, yang berarti jaya dan keberuntungan. Dalam risalah, pada saat Rasulullah Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy dan bersembunyi di dalam Gua Sur. Pada saat hendak memasuki gua tersebut, terdapat rumah laba-laba yang bentuknya seperti segi 8. Rasulullah yang dalam keadaan teraniaya tidak mau merusak rumah laba-laba tersebut. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari kejaran kaum kafir Quraisy. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dapat memasuki Gua Sur tanpa harus merusak rumah laba-laba tersebut. Saat situasi aman, beliau keluar dari Gua Sur, dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah untuk berhijrah, guna menyampaikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim di Madinah. Saat berada di Gua Sur, pada waktu perjalanan hijrah tersebut, Allah memberikan perlindungan keberuntungan untuk dapat melalui rumah laba-laba itu dengan damai, tanpa harus merusak dan mengganggu makhluk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, agama Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW merupakan agama yang cinta damai. Pada bagian depan bangunan utama, terdapat ruangan yang dipergunakan oleh imam untuk memimpin sholat dan khotbah, yang sengaja dibentuk seperti pintu gereja. Ini menunjukkan, bahwa Islam mengakui dan menghormati keberadaan Nabi Isa alaihissalam, sebagai utusan Allah yang menerima kitab Injil bagi umat Nasrani. Juga menunjukkan bahwa Islam mencintai hidup damai, saling menghormati dan tidak mencampuri kepercayaan orang lain. Pada sisi kanan masjid terdapat relief Muhammad Cheng Ho, bersama armada kapal yang digunakannya dalam mengarungi Samudera Hindia. Relief ini memiliki pesan kepada Muslim Tionghoa di Indonesia pada khususnya, agar tidak risih dan sombong sebagai orang Islam. Orang Tionghoa masuk Islam bukan merupakan hal yang luar biasa, tetapi merupakan hal yang biasa, karena pada 600 tahun yang lalu, terdapat seorang laksamana beragama Islam yang taat, bernama Muhammad Cheng Ho, dan beliau telah turut mensiarkan agama Islam di tanah Indonesia pada zaman itu. Beliau adalah utusan Raja Dinasti Ming, yang menjalani kunjungan ke Asia, sebagai utusan atau duta perdamaian, sebagai seorang bahariawan dan laksamana. Muhammad Cheng Ho berhasil mengelilingi dunia selama 7 kali berturut-turut,
dan menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara yang dikunjunginya, termasuk diantaranya adalah bersilaturahmi mengunjungi kerajaan Majapahit, untuk menjalin hubungan perdagangan. Barang-barang yang dibawanya yakni sutra, keramik, obat-obatan dan teh. Oleh karenanya, sejarah perjalanan itu dikenal sebagai perjalanan atau perdagangan sutra. Guna mempererat hubungan dengan kerajaan Majapahit, diberikanlah Puteri Campa untuk dipersunting oleh Raja Majapahit. Keturunan Puteri Campa pertama adalah Raden Patah, kemudian Sunan Ampel dan Sunan Giri, termasuk 9 sunan atau wali songo yang kemudian melakukan syiar agama Islam di tanah Jawa. Dalam pelayaran muhibah yang dilakukan oleh Muhammad Cheng Ho, dapatlah diambil pelajaran oleh para penerusnya, bahwa seluruh umat hendaklah bersatu mempererat tali silaturahim, saling menghormati sesama umat agama, tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain, dan hidup rukun serta damai antar sesama umat. Sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.